Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil karim Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, saya mengajak bersyukur hari ini kita sama-sama dapat menjalankan ibadah sholat Jumat bersama. Sekaligus insya Allah adalah minggu terakhir di dalam bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu pantas kiranya kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat lebih khusyuk mengakhiri bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Yang kedua adalah wasiat takwa. Insya Allah dengan bulan Ramadan ini, salah satu tujuan utama bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi lebih bertakwa. Dan pada hakikatnya pada saat kita berpuasa ini, kita berpuasa menahan diri. Dan inilah yang sebenarnya oleh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa di dalam puasa ini tidak hanya menahan lapar saja, menahan perut kita supaya tidak diisi, tetapi ada hal-hal lain yang menurut hemat kami perlu untuk kita tahan. Dan apakah yang harus kita tahan, hadirin yang saya muliakan? Yaitu terkait dengan panca indera kita tentunya. Yang pertama adalah terkait dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga tentu saja dengan perut kita. Dan inilah menurut kami sesuatu hal yang sangat penting, sehingga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ada sebagian di antara umat manusia yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tidak bisa menahan aspek-aspek yang lain selain daripada perutnya. Yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama juga menjaga mata kita, karena mata merupakan pintu masuk fitnah dan luka. Dan bagi laki-laki di dalam ilmu kesehatan akan lebih mudah digoda karena matanya, bukan karena yang lain, karena panca inderanya. Dan ini sebenarnya sangat penting sekali, dan Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, absarihim, tetapi juga memelihara kemaluannya, furujahu. Sesuatu yang buat kita para pria yang ada di dunia ini tentunya sesuatu yang sangat penting sekali untuk dijaga. Sehingga Allah juga menjelaskan di dalam ayat ini, demikianlah kalau bisa menjaga mata dan kemaluan kita, maka itu lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi menundukkan pandangan pada hakikatnya adalah menyucikan hati, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang buruk karena kita melihat sesuatu yang tidak baik. Maka ini juga berpotensi, kalau kita terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak baik, berpotensi untuk mendapatkan keharaman di dalam perbuatan-perbuatan kita. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seorang hamba melihat yang haram, maka hatinya akan tertutup.
sebagaimana makanan yang tertutup di dalam sebuah wadah. Artinya hatinya tidak akan bermanfaat. Apabila ia banyak melihat yang mubah, maka hati akan dipenuhi bisikan untuk lalai terhadap hal tersebut, sehingga hatinya akan disibukkan terhadap hal-hal yang mubah dan terputus dari kebaikan. Dan apabila tidak melihat keduanya dalam artian selalu baik, maka hatinya pun akan tentram. Maka salah satu hal yang penting di dalam menentramkan hati kita adalah dengan menjaga pandangan kita terhadap dunia ini. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adalah telinga. Kenapa kedua telinga kita ada dua dan hidungnya cuma satu, mulutnya cuma satu? Karena telinga ini merupakan salah satu saringan yang penting di dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk menjaga telinga dari perkataan yang keji dan perkataan yang sia-sia, dari mendengar perkataan yang sia-sia. Telinga merupakan tempat masuknya informasi dari berbagai pihak, sehingga perkataan yang baik bisa masuk melalui telinga, demikian juga dengan penglihatan. Dan bisikan keji juga diterima oleh telinga kita. Saya kira ini menjadi penting sekali. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk memilih tempat di sekeliling kita terhadap ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana caranya agar kita dikelilingi oleh ucapan-ucapan yang baik, sehingga apa yang kita dengarkan ini sesuatu yang baik pula. Di dalam konteks sekarang dan terlebih di era digitalisasi ini, mata dan telinga kita ini sangat penting untuk kita jaga. Ada YouTube, ada Instagram, apapun yang ada di digitalisasi sekarang bisa kita lihat. Oleh karena itu pantaslah kiranya hari ini kita mengingatkan diri sendiri dan juga sidang Jumat yang berbahagia untuk berhati-hati terhadap apa saja yang kita lihat, sekaligus apa saja yang kita dengar. Yang ketiga, sidang Jumat yang saya muliakan, adalah menjaga lisan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita harus mengikat dan menutupnya dikarenakan besarnya akibat yang disebabkan oleh lisan, seperti kerusuhan dan permusuhan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang bahayanya lisan. Beliau ditanya, "Apa yang paling engkau takutkan untukku?" Kemudian beliau menjawab, "Ini," sambil menunjuk lisannya. Lisan yang tidak digunakan di dalam rangka berzikir maka menjadi lisan yang sia-sia, apalagi dilakukan untuk ghibah dan seterusnya. Perumpamaan orang yang ghibah adalah menyiapkan ketapel kemudian melemparkan kebaikan yang ia miliki dengan ketapel tersebut ke arah timur dan barat, kiri dan kanan, tetapi kemudian akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Mu'adz bin Jabal pernah dinasihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal lisan ini. Beliau menyampaikan, "Cukuplah lisanmu untuk membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, dan janganlah memecah belah manusia dengan lisanmu, karena hal itu menyebabkanmu menjadi anjing neraka." Hadirin yang saya muliakan, keempat adalah menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, maka insya Allah semuanya baik. Hadisnya sangat jelas. Tetapi di dalam rangka bulan Ramadan ini, maka kita harus lebih kuat lagi menjaga hati kita dan memperbaikinya dengan amal soleh. Karena hati adalah tempat di mana kita menyimpan semua rahasia dan niat, sehingga isi hati manusia inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir sudah sering disampaikan oleh para ulama bahwa puasa ini, ibadah puasa ini khusus langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah karena Allah dengan hambanya. Kenapa? Karena semuanya adalah, salah satunya adalah terjaga di dalam hati kita masing-masing. Di luar kita bisa tampak tawadhu, tetapi hati kita tidak ada yang tahu. Kita bisa menyembunyikan, tetapi Allah tidak bisa menyembunyikan. Rasulullah melalui Abu Hurairah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum."
Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, tidak pula bentuk rupa kalian, akan tetapi Allah melihat ke hati dan amal kalian. Qulubikum wa a'malukum. Jadi hati kita, amal kita bisa saja tidak sinkron, tetapi kalau insya Allah hati kita diluruskan dan amal kita bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itulah yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Hati merupakan kendali dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Seluruh anggota tubuh yang lain adalah pengikut dari hati kita. Dan apabila raja dalam tubuh itu istiqomah menjalankan syariat, maka anggota tubuh yang lain insya Allah akan mengikuti. Dan sebaliknya, apabila hati rusak, maka rusak pula anggota tubuh yang lain. Sidang Jumat yang saya muliakan, yang terakhir yang sangat penting yaitu menjaga perut kita juga. Seperti yang saya sampaikan di awal, janganlah puasa kita sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi kemudian kita tidak bisa menjaga perut kita. Oleh karena itu, pada hakikatnya puasa ini tidak sekedar menjaga perut kita, tetapi ada hal-hal yang lain yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mata kita, telinga kita, lisan kita, dan juga hati kita. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta haram, harta anak yatim secara zalim, dan sebenarnya mereka itu menelan api neraka di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karena itu penting kiranya dan untuk bisa kita pahami. Saya pernah bertemu dengan seseorang, karena menurut ilmu sains kesehatan, puasa itu sekarang ini sangat diminati oleh banyak pihak, termasuk orang-orang barat. Mereka mengenalnya sebagai intermittent fasting, yaitu tidak makan di dalam waktu tertentu. Di dalam diet kesehatan ini terkenal sekali. Jadi tidak makan selama 16 jam, tetapi kemudian ada windows makan tertentu yang boleh makan apa saja, tetapi setelah itu berhenti tidak makan selama 16 sampai 18 jam. Dan hakikatnya persis dengan puasa. Dan itu sangat efektif. Nah, persoalannya adalah ketika setelah berbuka puasa lalu makan apa saja. Inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu saran saya dari sisi kesehatan, ketika kita berbuka puasa, hendaklah jangan langsung makan terlalu banyak karbohidrat maupun gula, tapi makanlah dari sedikit terlebih dahulu dan secukupnya saja. Kalau sudah 1 jam, setengah jam, baru kemudian bolehlah ditambah makanan-makanan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita puasa, pada hakikatnya seluruh organ tubuh ini sedang beristirahat. Tetapi kemudian ketika kita tiba-tiba makan dengan jumlah yang banyak, maka otomatis organ tubuh kita akan bekerja lebih keras karena ada masukan-masukan yang lebih banyak. Perut kita, usus kita akan bekerja lebih keras, ginjal kita bekerja lebih keras, hati kita bekerja lebih keras, dan sebagainya. Dan itu tentu saja sangat mengagetkan. Oleh karena itu, secara ruhani kita menjaga hal-hal yang tadi, tetapi secara fisik hendaknya kita juga melihat kembali bagaimana cara kita makan setelah berbuka puasa. Dan ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi sehat baik lahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ilmu perubahan perilaku itu dikenal bagaimana cara kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satu teorinya itu adalah kalau kita mengulang terus selama 28 hari, maka insya Allah itu akan bisa menjadi habit kita. Nah, di dalam konteks ini maka sebenarnya Allah mengajarkan kita selama bulan Ramadan untuk melakukan perubahan-perubahan kebiasaan. Yang antara lain saya berharap ke depan seperti bagaimana kita menjaga kelima hal tadi, tetapi kita juga menjadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah-ibadah yang lebih luas. Kalau selama 29 hari ini kita sudah melakukan sholat tarawih, maka insya Allah kita semua akan melanjutkan sholat tarawih itu menjadi kebiasaan kita, yaitu sholat malam, sholatul lail. Karena kita sudah mencoba selama 29 hari secara teori psikologis seharusnya bisa dilakukan. Persoalannya bagaimana kita kemudian setelah ini betul-betul bisa menjaga supaya sholat malam ini bisa dilakukan seterusnya. Kalau kita semuanya sudah berusia 50 tahun, sudah berusia 60 tahun, dan sudah melakukan puasa Ramadan selama 60 kali, 70 kali, maka saya pikir kebiasaan-kebiasaan ini insya Allah bisa menjadi kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayah agar kita bersama-sama bisa menjaga lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, dan perut kita, tetapi sekaligus bisa menjaga amalan-amalan yang baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di bulan setelah Ramadan hingga tahun depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah puasa tahun ini menjadi puasa terbaik kami, dan insya Allah kami dipertemukan dengan puasa tahun depan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.